الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian tentang beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu, yang berkaitan dengan masalah ilmu. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah bab tentang larangan menyembunyikan ilmu. Jadi kalau ilmu itu ada dan kita tahu, hendaknya disampaikan, diberitahu. Apalagi ada orang yang bertanya dan kita mengetahui jawabannya, sampaikan setahu kita. Jangan melebihi kapasitas kemampuan kita. Setahu kita yang kita sampaikan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Jadi kewajiban kita itu menyampaikan apa yang kita tahu. Jangan lebih dari apa yang kita tahu. Yang enggak tahu jangan disampaikan, yang tahu saja. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari al-bayyinat, penjelasan, wal huda dan petunjuk, min ba'di ma bayyanahu lin-nas, setelah hal itu kami jelaskan untuk manusia di dalam kitab. Maka mereka yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan itu, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh yang melaknat. Segala sesuatu yang melaknat akan melaknat dia. Terutama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Jadi termasuk kewajiban orang yang berilmu menyampaikan apa yang diilmuinya. Kemudian Pak, kalau kita ditanya tentang sesuatu yang kita memang nggak tahu, kita katakan tidak tahu. Jangan takalluf, jangan memaksakan diri untuk menjawab sesuatu yang kita tidak tahu. Bahkan mengatakan Allahu a'lam itu Pak, kita mengatakan la a'lam, saya tidak tahu, itu merupakan perkara besar dalam agama. Kan para ulama mengatakan itu merupakan nisful ilmi, separuh dari ilmu. Karena kita manusia Pak, nggak mengetahui segalanya. Kalau ada beberapa hal yang bahkan mungkin Pak, yang namanya manusia, sesuatu yang tidak dia ketahui lebih banyak daripada sesuatu yang dia ketahui. Para ulama dahulu Pak, itu kalau ditanya tentang nggak tahu, sesuatu nggak tahu, ya bilang nggak tahu. Mereka bilang nggak tahu. Bahkan Imam Malik itu Pak, ketika ditanya sering mengatakan la alam, saya tidak tahu. Imam Ahmad juga sama. Jadi bukan sebuah aib bagi seseorang
ketika ditanya mengatakan tidak, mengatakan la alam, saya tidak tahu, atau la adri, saya tidak tahu, itu bukan sebuah aib bagi mereka, bahkan sebuah kemuliaan. Kalau sampai dia memaksakan diri untuk menjawab sesuatu yang dia tidak mau, tidak tahu Pak, itu sebuah aib bagi dia, bahkan bisa menjadi sebuah bencana bagi dia. Dalam sebuah riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu, fakatamahu, kemudian dia menyembunyikan, dia tahu cuma dia sembunyikan, aljamahullahu bilijamin min nari yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengikat dia dengan tali kekang yang terbuat dari api neraka. Ini ancaman Pak bagi mereka yang mengetahui ilmu, ditanya tentang ilmu tapi dia menyembunyikan. Kecuali menyembunyikan untuk sebuah kemaslahatan Pak, menyembunyikan untuk sebuah kemaslahatan, maka dia tidak mengapa. Seperti hadis hadisnya Mu'adz Pak tentang masalah haqullahi 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah. Itu Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah yang lebih, apa hak Allah, ma haqqullahi 'alal ibad, apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba, dan apa hak hamba yang akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Mu'adz mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak hamba, hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba adalah apa? Mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba yang akan ditunaikan oleh Allah ketika mereka menunaikan hak Allah apa? Alla yu'adzibah man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka Mu'adz bin Jabal Pak ketika mendengar hadis ini Pak sangat bahagia sekali. Maka Mu'adz mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Ya Rasulullah, bolehkah hal ini aku kabarkan kepada manusia? Maka Rasulullah mengatakan, la, jangan. Fayattaki, la tubasyirhum fayattakilu. Jangan kamu beritahu dulu mereka. Takutnya mereka yang penting tidak musyrik meninggalkan aman. Karena mereka baru masuk Islam. Mu'adz bin Jabal Pak menceritakan hadis ini menjelang beliau meninggal. Kenapa Mu'adz bin Jabal menceritakan hadis ini Pak? Takut dikatakan menyembunyikan ilmu. Jadi menjelang beliau meninggal, hadis ini beliau sampaikan ta'assuman karena takut dosa. Kenapa? Ada sebuah ilmu yang hanya dia yang punya Pak, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi dia khawatir Pak, berdosa. Oleh karena itu Pak, dia menyampaikan hadis ini menjelang wafat beliau. Ta'assuman karena beliau takut dosa. Dalam riwayat yang lain Pak, hadis yang senada, jadi tentang orang yang ditanya tentang ilmu, tentang yang menyembunyikan ilmu. Kalau yang pertama tadi itu Pak, orang ditanya tentang sebuah ilmu, dia menyembunyikan. Kalau yang ini enggak. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man katama ilman, barang siapa yang menyembunyikan sebuah ilmu, aljamahullahu yaumal qiyamati bilijamin minna, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengikatnya dengan tali kekang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, bilijamin minnar, dengan tali kekang dari api neraka. Ini merupakan sesuatu yang bagi hampir semua penuntut ilmu mengerti Pak, bahwasanya menyembunyikan ilmu adalah sesuatu yang tercela. Sampaikan saja sudah.
perkara orang nerima apa enggak itu bukan urusan kita. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Cuma kita Pak kalau menyampaikan ilmu juga harus tahu Pak, orang-orang yang kita omong itu siapa. Jadi kalau kita menyampaikan ilmu Pak, itu harus dari yang kecil Pak ke yang besar. Jangan langsung digebiak uyah Pak, jangan Pak. Jangan. Kadang-kadang ada beberapa orang Pak yang dia itu kalau kita sampaikan tentang sesuatu itu kadang-kadang salah tangkap, atau karena akalnya tidak mampu untuk memahami, nanti bisa jadi dia akan salah paham. Dalam kondisi seperti ini Pak, pihak yang berbicara harus tahu kondisi. Berapa banyak Pak ada orang menyampaikan kebenaran, setelah disampaikan kebenaran itu kadang-kadang menimbulkan apa? Menimbulkan masalah. Jadi kalau kita ingin menyampaikan sebuah masalah Pak, kita harus tahu kondisi. Kemudian babun nahyi 'anil ilmi alladzi la yuntafa'u bihi. Bab tentang larangan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau kita belajar ilmu Pak, harus belajar ilmu yang bermanfaat. Yang gak bermanfaat jangan dipelajari, gak ada gunanya Pak. Gak ada manfaat. Ilmu itu Pak akan dikatakan bermanfaat jika memenuhi 3 hal Pak. Yang pertama diamalkan, yang kedua diajarkan. Jadi ilmu itu Pak dikatakan bermanfaat cirinya 3 hal Pak. Yang pertama diamalkan, yang kedua diajarkan, yang ketiga bisa merubah dari tidak baik menjadi baik, bermanfaat namanya. Kalau ilmu ini Pak salah satu dari 3 ini tidak ada Pak, berarti ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak diamalkan Pak ada bermanfaat. Ilmu yang tidak diajarkan juga ilmu yang tidak bermanfaat. Kadang ada orang punya ilmu Pak, tapi dia nggak bisa ngamalkan. Dia ngajarkan orang lain yang diajarkan ngamalkan. Yang ngajari nggak bisa ngamalkan. Kita ambil contoh Pak, ada orang paham fikih haji, berangkat haji nggak bisa dia, tapi dia ngajari orang fikih haji, sehingga orang itu bisa berhaji dengan haji yang benar. Yang nyampaikan nggak ngamalkan Pak, tapi yang diajarkan bisa ngamalkan. Atau bahkan Pak ada orang Pak alim. Kadang orang alim itu Pak tidak semua mengamalkan apa yang dia ilmui, tapi dia menyampaikan. Yang menyampaikan tidak ngamalkan Pak, tapi yang mendengar apa yang dia sampaikan itu apa? Mengamalkan. Oleh karena itu Pak, yang seperti ini Pak juga bermanfaat bagi yang mengajarkan Pak, meskipun dia sendiri tidak mengamalkan. Oleh karena itu Pak, ilmu itu akan bermanfaat jika salah satu dari 3 hal ini ada Pak. Pertama diamalkan, yang kedua diajarkan, yang ketiga merubah dari yang tidak baik menjadi baik. Kita Pak umpamanya kita mendengar sebuah hadis tentang masalah haramnya hasad umpamanya Pak. Ya ilmu itu Pak akan bermanfaat kalau kita dengan hadis itu kita tidak hasad lagi. Atau kita ngajarkannya Pak. Kalau kita ngajarkan, hal itu bisa menjadi apa? Amal jariah kita. Bisa menjadi amal jariah kita. Kemudian ilmu tentang hasad itu Pak harus merubah sikap kita. Mungkin yang pertama kadang-kadang hasad berubah menjadi tidak apa? Tidak pernah hasad lagi. Itu namanya Pak ilmu yang bermanfaat. Makanya Pak para ulama dahulu itu Pak kadang-kadang sama orang tua mereka dikasih uang mereka. Ini uang sekian, cari hadis. Kalau dengan hadis yang kamu dapatkan kamu berubah, teruskan belajar. Tapi kalau tidak, nggak usah belajar. Kenapa? Karena ternyata ilmu yang mereka dapatkan tidak merubah akhlak mereka. Oleh karena itu Pak, termasuk bagian dari ta'zim kita terhadap ilmu yang kita miliki adalah apa?
mengamalkan. Ilmu itu Pak, kalau diamalkan, ilmu itu dihormati. Apa ya? Karena ilmu itu kayak teman Pak. Kalau teman itu kita hormati Pak, betah nggak dia dengan kita? Betah. Tapi kalau ilmu itu, kalau kita punya teman Pak, tidak kita hormati, kita remehkan dia, bahkan kita sia-siakan dia, betah nggak bareng kita? Enggak. Sama dengan ilmu Pak. Kalau ilmu itu kita amalkan, maka ilmu akan betah dengan kita. Apalagi diamalkan plus diajarkan. Karena mengajarkan ilmu itu Pak merupakan sedekah ilmu. Sedekah ilmu. Bahkan Pak, kalau manusia itu mati, semua amalnya putus Pak. Semua amal yang telah dia lakukan itu tidak memberikan pahala lagi buat dia, kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua lebih bermanfaat. Jadi kalau kita Pak mengajarkan orang Pak dengan sebuah ilmu, orang itu mengamalkan, kita mati Pak, selama ilmu diamalkan tetap apa? Kita dapat. Bahkan seandainya orang itu mengajarkan lagi Pak ke bawah, dari orang yang kita ajar dan orang yang dia ajar, kita dapat Pak. Oleh karena itu Pak, selama ada orang Islam yang mengamalkan agama ini Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mendapatkan pahala orang yang mengamalkan agama ini. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perantara antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan hamba-hambanya. Oleh karena itu Pak, sebuah ilmu Pak, kalau baik diajarkan seperti itu pahalanya. Begitu juga keburukan Pak. Kalau keburukan itu diajarkan ke orang Pak, selama orang itu mengajarkan Pak, yang ngajarkan dapat apa enggak? Dapat. Kalau dia ternyata yang diajarkan punya murid lagi Pak, dapat enggak dia? Dapat. Oleh karena itu Pak, setiap ada pembunuhan di muka bumi, anak Adam, si Qabil, dapat enggak dosanya? Dapat. Kenapa? Karena dialah yang mensunnahkan pembunuhan pertama kali. Oleh karena itu Pak, adalah kita berhati-hati Pak, kalau hendak mensunnahkan sebuah perbuatan ini haram apa halal atau masyruh. Seandainya Pak ada sebuah kampung, di kampung itu tidak ada orang zakat, kemudian sampai ngajak mereka berzakat, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sampai ngasih contoh Pak agar mereka berzakat. Kemudian orang kampung itu ikut semuanya Pak, karena sampean ajari dan karena sampean ajak. Bahkan sampai kasih contoh Pak. Seandainya penduduk kampung semua berzakat Pak, sampai dapat pahalanya Pak? Enggak? Dapat. Seandainya mereka punya anak, mereka ngajari anak-anak mereka Pak, seandainya anak mereka berzakat, sampean juga dapat. Oleh karena itu Pak, menyampaikan ilmu itu harus apa? Harus apa Pak ya? Menyampaikan ilmu itu Pak harus kita semangati Pak. Kenapa? Itu tabungan bagi kita Pak. Karena orang-orang itu Pak akan dikatakan beruntung kapan? Kalau ia melakukan sesuatu yang kira-kira bisa menjadi bekal untuk mati. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang beruntung itu adalah orang yang menghisap dirinya dan ia melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menjadi bekal bagi nanti setelah mati. Menyampaikan ilmu itu apalagi sekarang Pak, menyampaikan ilmu itu kayaknya sangat mudah sekali Pak. Kita ada flyer Pak tentang masalah ilmu Pak, tentang haramnya sesuatu. Gak usah panjang-panjang katanya. Yang penting bisa di-share Pak, tinggal bondoku kota sampai kemana-mana itu. Nah iya, subhanallah sekarang itu Pak menyampaikan ilmu itu luar biasa Pak, sangat mudah sekali sekarang, dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Pak, kalau kita mau memanfaatkan gadget kita Pak, manfaatkan untuk ini, karena ini jalan yang paling mungkin bagi kita Pak untuk bisa mendapatkan tabungan untuk bekal nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat mungkin sekali Pak.
Hadis yang pertama tentang masalah larangan untuk mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yata'allamul ilma tsumma la yuhadditsu bihi." Perumpamaan orang yang mempelajari ilmu kemudian dia tidak mengajarkan ilmu itu, kamatsalil ladzi yaknizul kanza fala yunfiqu minhu. Seperti orang yang menumpuk harta kemudian dia tidak menzakatinya. Hadis ini hasan, Pak. Hadis ini hasan. Jadi perumpamaan orang yang menumpuk ilmu, Pak, kemudian tidak mengajarkannya, tidak memberitahukan ilmu itu ke orang lain, seperti orang yang menumpuk harta kemudian dia tidak menzakati. Kemudian, Pak, ilmu itu beda dengan harta. Kalau zakat, Pak, kalau harta itu, Pak, kalau kita punya 100 juta, kita keluarkan zakat 2,5%, dari 100 juta menjadi berapa? 97.500.000. Karena 1/40-nya. Itu harta, Pak. Tapi kalau kita punya 100 ilmu, Pak, kemudian kita infakkan 2,5%-nya, Pak, jadi berapa? 102,5. Tambah banyak dia. Karena ketika kita bersedekah ilmu, Pak, yang kita miliki berkurang apa enggak? Enggak. Tapi orang bisa memiliki apa yang kita miliki. Seandainya kita mengajarkan ke 10 orang, Pak, ya semakin banyak. Kemudian, Pak, ilmu itu, Pak, kalau kita ajarkan itu semakin lengket, semakin kuat. Oleh karena itu, Pak, kalau sampean belajar apa saja, sudah bisa cari orang yang nggak bisa sampean ajari. Lengket itu, Pak. Coba kita belajar matematika, faham satu materi matematika. Setelah faham, Pak, kita cari anak yang nggak bisa matematika, kita ajari, Pak. Kita tambah pintar apa tetap? Enggak, tambah pintar, Pak. Tambah pintar. Sama, Pak, dengan ilmu agama. Kalau kita punya ilmu agama, Pak, kemudian ilmu itu kita ajarkan, yang kita miliki tidak berkurang, malah semakin kuat. Malah orang lain bisa memiliki apa yang kita miliki karena kita ajari. Kemudian An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmun la yuqalu bihi, ilmu yang tidak diucapkan atau tidak diajarkan, kakanzin la yunfaqu minhu, seperti harta yang tidak dizakati. Dalam riwayat yang lain, An Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada kamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu yang tidak bermanfaat yang 3 tadi itu, Pak. Yang tidak melahirkan 3 tadi itu, Pak. Tidak melahirkan amal, tidak diajarkan, dan tidak bisa merubah dari tidak baik menjadi baik. Wa min qalbin la yakhsha, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak khusyuk. Karena hati yang khusyuk itu, Pak, hati yang selalu ingat bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang yang tidak berat ketika melakukan sholat, Allah mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu sangat berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang, Pak, kalau selalu yakin bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah, berani macam-macam enggak, Pak?
Tidak akan berani. Kenapa orang berani macam-macam, Pak? Berani bermaksiat, berani menzolimi orang lain, Pak. Kenapa? Karena ketika dia berbuat, Pak, dai sedang lupa, Pak, kalau dia akan bertemu dengan Allah. Seandainya dia ketika akan berbuat zalim, yakin akan bertemu dengan Allah dan Allah akan menghisapnya, berani macam-macam enggak dia? Jangan berani. Karena Allah mengatakan, Pak, siapa orang yang khusyuk itu, Pak? Orang yang yakin bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keyakinan dia bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah, itulah yang merubah perilaku dia. Dari tidak baik menjadi baik. Karena orang itu, Pak, sebenarnya, Pak, pangkal orang banyak berbuat maksiat kenapa? Lupa dengan apa? Hari pembalasan. Lupa dengan adanya hari pembalasan. Coba, Pak, seandainya ada orang mau berzina, dia yakin orang berzina akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zina enggak? Enggak akan jadi. Pas akan berzina iling, Pak, bikin rokok. Jadi zina enggak? Enggak akan jadi. Kenapa orang itu korupsinya nyaman, Pak? Bahkan ketika dia korupsi, kayak orang enggak merasa salah sama sekali. Kenapa? Ini, Pak, masalahnya. Ketika dia berbuat, tidak ingat, tidak sadar dia, Pak, bahwasanya perbuatannya itu nanti akan menjadi pertanggungjawaban bagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia itu yakin, Pak, saya yakin, Pak, dengan korupsi dia. Enggak ada ceritanya, Pak, orang korupsi kemudian timbul keyakinan dalam hati bahwasanya apa? Dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu. Tidak akan ada, Pak. Tidak akan ada ceritanya. Oleh karena itu, Pak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan umatnya ketika dia hendak memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, yang disebut pertama kali apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Jadi orang yang khusyuk itu, Pak, orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang khusyuk itu adalah orang yang yakin bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Pak, ayat-ayat yang pertama kali turun di awal-awal Islam itu ada banyak bercerita tentang apa? Surga neraka. Surga neraka. Kenapa? Karena keyakinan dengan adanya hari akhir ini, Pak, itu pendorong yang paling kuat bagi kita untuk beramal baik. Dan rem paling kuat bagi kita untuk menahan kita dari berbuat maksiat. Karena itu, Pak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, Pak, mengajarkan kita agar kita berdoa kepada Allah agar kita dilindungi dari apa? Ilmu yang tidak bermanfaat, yang pertama. Yang kedua, dari hati yang tidak khusyuk. Hati yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala dan lalai dari ingat akan adanya hari hisab. Wa min nafsin la tashba, dan dari nafsu yang tidak pernah puas. Nafsu itu, Pak, kalau dituruti semakin puas apa semakin kurang? Semakin kurang, Pak. Karena nafsu itu, Pak, kalau dituruti enggak entek, Pak. Kurang saja dia. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan aku berlindung ya Allah dari doa yang tidak diijabahi. Jadi hadis ini, Pak, itu merupakan tentang masalah larangan mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu sangat besar, Pak, faedahnya bagi kita, agar kita betul-betul memanfaatkan hidup ini untuk sesuatu yang bermanfaat. Jangan kita habiskan usia kita yang hanya sebentar ini untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Lakukan sebanyak mungkin perbuatan-perbuatan yang bisa menjadi bekal kita untuk mati. Kenapa? Karena itu merupakan tanda, Pak, tanda keberuntungan seseorang. Jadi orang itu, Pak, semakin kuat dia melakukan amalan yang bisa menjadi bekal untuk mati, Pak, semakin beruntung dia. Karena itu, Pak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan ketika ditanya ayyul mu'minina aqyas, ya Rasulullah, orang mukmin yang paling beruntung itu orang yang mukmin yang bagaimana? Maka jawaban Nabi, aktsarahum lil mauti dzikra. Orang mukmin yang paling beruntung itu orang yang paling banyak mengingat mati.
wa aktsaruhum lima ba'dahu isti'dada, dan orang mukmin yang paling banyak mempersiapkan untuk bekal setelah mati. Nah, dan pintu ini Pak, mengamalkan ilmu ini Pak, mengajarkan ilmu itu merupakan pintu yang sangat luas bagi kita untuk bisa mendapatkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada sini musannif rahimahullah mengatakan yang bagi alal alim ayu addi zakata ilmihi, hendaklah bagi seorang alim untuk menunaikan zakat ilmunya dengan cara apa? Bita'limihi wa nashrihi, dengan cara mengajarkan ilmu yang dia miliki dan menyebarkan ilmu yang dia miliki. Wal intifa'i bihi, dan mengajarkan ilmu yang dia miliki. Fa in lam yaf'al, jika dia tidak melakukan hal itu, tidak mengajarkan ilmunya, tidak menyebarkan ilmunya, kana ilmuhu kanzan yu'adzabu bihi yaumil qiyamah, maka ilmu yang dimiliki akan menjadi barang simpanan yang akan Allah gunakan untuk mengazab dia nanti di hari kiamat. Jadi mengajarkan ilmu itu Pak, itu merupakan zakat ilmu kita, merupakan zakat ilmu kita. Kemudian bab berikutnya, bab ini sudah hampir masuk waktu Isya Bang ya. Mungkin ada pertanyaan Pak sebelum kita akhiri. Monggo. Coba enggak kedengaran Pak. Maju. Masalah ilmu yang bisa mengalirkan fakta Nggih. apakah hanya mencakup ilmu agama saja Atau ilmu umum Bang nggih. Ilmu dunia. Bagus Pak. Makasih pertanyaannya. Begini Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau ada orang menanam pohon Pak, menanam pohon, pohonnya dimakan apa? Dimakan kelelawar umpamanya, dapat pahalanya nggak dia? Dapat pahalanya. Kalau nanti pohon itu dibawa kelelawar, bijinya tumbuh di mana-mana, yang tumbuh dibawa kelelawar dapat pahala nggak dia? Dapat. Seandainya sampean Pak punya ilmu tentang dunia, bukan ilmu agama, ilmu cara mencari uang, ilmu dagang namanya Pak. Ada anak pengangguran, sampean ajari cara berdagang. Gak usah ngasih modal, cuma ngajari tok sampean. Ternyata anak itu Pak mengamalkan apa yang sampean ajarkan sehingga dia bisa menafkahi keluarga dia. Sampean dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Dapat. Jadi kalau ilmu dunia Pak tergantung apa? Manfaat. Tergantung manfaat. Maslahat enggak? Kalau membawa maslahat itu diakui syar'i apa enggak? Nanti pas ngajari ilmu berjudi umumnya Pak, ya beda Pak. Itu masalah dosa. Kalau masalah ilmu dunia Pak, dan ilmu dunia itu bermanfaat dan boleh secara syar'i Pak, dan manfaatnya dirasakan oleh banyak orang Pak, oh, subhanallah Pak, itu besar sekali faedahnya. Besar sekali faedahnya. Hanya sampean ngajari orang buat aplikasi, bisa dia Pak. Kemudian dia buat aplikasi tentang masalah buku agama Pak. Kok banyak orang bisa ilmu agama gara-gara aplikasi yang dia buat. Pahala nggak bagi dia? Pahala. Dan itu besar sekali faedahnya. Karena itu Pak, subhanallah Pak, ini kelebihan orang-orang yang berilmu Pak. Sekarang itu banyak sekali aplikasi hadis, aplikasi Quran, sehingga kita mencari ayat, mencari hadis itu gampang sekali Pak. Bahkan genep sarah-sarahnya. Dan itu Pak pendananya luar biasa pahalanya itu Pak. Banyak sekali. Dan itu pun mereka bagikan gratis. Subhanallah. Kenapa? Pahala Pak yang mereka cari. Ada sebuah buku Pak, mahal sekali bukunya. Mahal sekali bukunya. Ada satu perusahaan datang Pak, tak beli, hak ciptanya dibeli Pak. Kemudian dibagikan percuma sama dia. Hanya untuk apa?
jariah dia, untuk jariah. Itu luar biasa Pak. Sekarang Pak, subhanallah, ya kita harapkan Pak, mudah-mudahan mudahnya kita menyebarkan ilmu itu Pak, saat ini Pak, dengan peralatan yang ada ini, itu bisa menjadi sebab pahamnya orang, tersampainya agama ini kepada banyak manusia, sehingga apa? Sehingga banyak orang yang sadar bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bisa mengamalkan agama mereka dengan baik. Karena banyak Pak orang Pak yang sebenarnya ingin baik Pak, ingin beragama, tapi mereka tidak tahu agama. Ini kesempatan bagi kita Pak saat ini, karena menyebarkan informasi itu sangat mudah sekali bagi kita sekarang. Paham Mas Nggih? Jadi nggak harus ilmu agama, enggak, ilmu dunia pun Pak kalau itu bermanfaat tidak masalah. Itu pun mereka akan mendapatkan pahalanya. Sama Pak dengan orang menanam pohon. Sama dengan orang menanam pohon. Karena itu sebenarnya perkara dunia, tapi memberikan manfaat. Ini sudah masuk waktu isya Bang nggih. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.